Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan kami channel pesantren Robin Judis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang isu makam palsu. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini sampai selesai. Terus apa tujuan Habib Lutfi membalawikan makam-makam para pribumi, bahkan membuat makam-makam palsu yang dikasih nama dari klan Balawi? Apa tujuannya, Gus? Sekelas Habib Lutfi kenapa bisa membelokkan sejarah Rendra Nugroho? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali dilayangkan sama mukimat, tetapi para mukimat hanya terus menyerang tetapi tanpa bisa membuktikan. Mudah-mudahan Rendra masih bijak, dan Rendra bukan mukimat ya, karena mukimat itu udah hilang akalnya. Jujur tentang makam-makam palsu, makam-makam yang dibalawikan itu adalah hoax yang sengaja dibawa oleh kelompok-kelompok buzzer yang akan disiarkan berkali-kali, dibawakan berkali-kali sehingga itu diyakini. Sehingga itu dianggap sebuah kebenaran bahwa makam-makam palsu, makam-makam yang dibalawikan. Alhasil dari investigasi yang saya lakukan, yang membalawikan itu adalah orang-orang kita sendiri. Bukan Habib Lutfi ataupun bukan orang-orang dari klan Balawi, bukan. Kita kalau mau berbicara kebenaran, sampaikan. Memang itu yang terjadi. Lalu Rendra pasti akan berpikir, tapi sering saya percaya kok kalau Habib Lutfi itu memalsukan makam. Oke. Anda saya kasih hadiah 1 unit mobil sayembara itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau Anda bisa membuktikan Habib Lutfi membalawikan atau memalsukan makam, kamu saya hadiahi mobil. Tetapi kalau Anda menuntut saya pembuktian bahwa yang melakukan pemalsuan makam itu adalah orang-orang kita sendiri, orang-orang pribumi sendiri, kecil saya untuk membuktikan. Gitu jawabannya, ya. Ada kacau nih. Biasanya monggo ke makam Sunan Bonang Tuban, jenengan lihat ada banyak makam-makam nisan palsu. Wow, keren banget. Buktinya yang asli nggak ada yang berani membongkarnya. Oh, keren banget. Nah, Anda tidak tahu, ini bukan divisi Anda tidak tahu. Saya hanya mengingatkan apapun yang berbentuk ujaran-ujaran kebencian, dari nggak benar itu. Iya Rendra, sama-sama Rendra. Saya itu udah memberikan sayembara Rendra. Dulu saya sempat membenci Hataib, memukul rata, tetapi ketika saya dikasih dawuh sama kiai saya, sama guru saya yaitu Kiai Mukhtar Mukti, saya disadarkan sama beliau bahwa terus gak usah melok-melok masalah Habib-Habib sing dibahas kuwi lho, ora bener. Ini orang-orang itu hanya butuh pengakuan. Itu Mbak Yai ngomong kayak begitu. Ini orang-orang pembegal nasab hanya butuh pengakuan. Mereka ini adalah kelompok-kelompok takfiri. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang berbahaya, yang bersembunyi, yang bertopeng atas nama NU. Supaya gampang menggait orang, tujuannya adalah untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Hati-hati. Saya didhawuhi seperti itu. Terus masalah makam palsu itu tidak betul. Anda mungkin kalau generasi lama di atas saya atau generasi di atas usia 40 tahun lebih mungkin paham. Wong Indonesia itu mabuk nasab. Orang-orang kita ini berbicara benar ya, bukan berarti saya musuh pribumi, bukan. Kalau saya mau berbicara benar, orang-orang kita, orang-orang Indonesia, orang-orang kalau ada sekat pribumi dan non pribumi, orang-orang pribumi kita ini gila hormat. Edan nasab. Ketika Habib itu kemuliaannya itu seolah-olah karomahnya itu luar biasa zaman itu. Akhirnya mereka orang-orang kita ini datang ke Robito Alawiyah ditolak karena beda klan, rasnya berbeda. Mereka klan Robito itu kan hanya orang-orang yang dari keluarga Pak Alawiyah aja yang direkrut, yang dicatat nasab. Sedangkan kita ini kan nggak ada kaitannya sama mereka yang orang-orang hidup mancung itu atau klan-klan Pahlawi. Banyak dulu leluhur kita dulu itu gila hormat, pengen jadi Habib. Ketika melihat bahwa kemuliaan Habib ini sangat luar biasa, makam keramat saja
kalau ada Ba'alawinya itu banyak dikunjungi orang, maka orang itu berbondong-bondong pengen jadi Habib. Sewaktu itu zaman. Lalu ketika di Ba'alawi itu ditolak, di Robitoh ditolak, akhirnya mereka mengisbat supaya tersambung dengan organisasi atau pengisbat atau nakobah di mana, contohnya kepada Azmat Konwali Songo Ba'alawi. Mereka ketika sudah diisbat bahwa betul Sisri adalah sampai dengan jalurnya sampai Wali Songo, sampai dengan Ba'alawi, akhirnya mereka anak-anaknya, putra-putranya menganggap bahwa orang tuanya itu adalah ada Ba'alawinya sampai kepada Ba'alawi. Mereka berbondong-bondong mengganti batu nisannya. Jadi keluarganya sendiri yang mengganti batu nisannya, ada Ba'alawinya. Ya, Kiai Ali Badri saksinya itu. Saya tanya itu ya. Ya, kelompoknya Imat juga. Tak bongkar sedikit. Lalu ada lagi yang membuat makam-makam palsu itu adalah masyarakatnya sendiri. Ketika ada Ba'alawinya ini banyak diziarahi orang, siapkan kotak dapat ampau dari pengunjung, dari peziarah. Mereka membuat makam itu sendiri. Kadang-kadang memasukkan sendiri. Gak ada kaitannya dengan klan Ba'alawi, tidak ada. Orang-orang kita sendiri. Ini berbicara hak. Ya, kalau tidak percaya saya bisa buktikan. Tapi jangan takut ya. Mereka membuat makam sendiri. Kasusnya begitu banyak. Nah, ketika ada ontren-ontren tentang Ba'alawi, mereka cuci tangan, penuduhnya Ba'alawi. Arya, tapi kan makam yang di Madura itu ada asekafnya. Mau yang asekaf maupun itu ada alkafnya atau yang lain-lain, kan bisa dibuat oleh siapapun, termasuk Anda sendiri bisa buat makam. Tinggal dikasih aja ujungnya asekaf. Bisa. Semua orang bisa lakukan itu. Jadi jangan munafik. Dosa. Maling, tapi Anda teriak maling. Anda, saya yakin masih polos sama seperti saya ketika itu. Waktu itu. Saya juga meyakini sama seperti Anda, tapi lihat faktanya. Anda itu hanya dimanfaatkan. Ideologi Anda, pikiran Anda, emosi Anda dimanfaatkan supaya bentrok, bentur, benci. Akhirnya ketika Anda terus disuplai oleh berita-berita hoax setiap hari yang bolak-balik, langsung Anda anggap itu sebuah kebenaran. Besok Anda benci dengan Ba'alawi. Semua Ba'alawi, nggak ada masalah dengan Anda benci pokoknya. Saya apa enggak kayak begini? Jelek. Dosa, Pak. Saya udah tobat, Pak, dari situ. Aku boleh nggak suka sama Bahar sampai hari ini ketika dia buat provokasi. Aku boleh nggak suka sampai hari ini sama Habib Rizik ketika membuat provokasi saja. Saya luruskan dengan cara saya mengkritik. Tapi saya pantang dan anti membawa keluarganya, saya bawa dalam konflik ini. Saya membenci habaib-habaib yang lain yang nggak ngerti apa-apa, yang saya tidak kenal, dan saya bawa keluarganya. Ini apa ini, keji sekali. Ini dilarang sama Allah. Aku bajingan, Pak. Aku bajingan, yakin. Tapi tidak boleh. Aku dilarang sama Mbak Yai, nggak boleh. Tapi kalau Anda boleh, ya monggo. Nah, pertanyaan saya simpel. Sing ngajari sapa? Gurumu sapa? Iyaimu sapa? Ibumu sapa? Bapakmu sapa? Yo elonte. Kalau ada yang membenarkan itu, saya cuma tanya simpel. Bapakmu sapa? Ibumu sapa? Gurumu sapa? Iyaimu sapa? Yo elonte. Kata Sakit Health, Gus, saya punya bukti di Kalimantan bahwa banyak warga sekitar yang memba'alawikan makam. Benar kata sampean, Gus, bukan Ba'alawi yang membuat makam itu. Ya memang bukan. Ba'alawi loh malah takut. Mau bikin apa-apa itu takut. Orang-orang Ba'alawi loh paling mentok jualan minyak di tempat-tempat makam kayak Sunan Bonang, makam Sunan Ampel, jualan minyak, jualan sarung, jualan kopiah. Itu orang-orang Ba'alawi banyak. Iya kan?